Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya Skandarism dimanapun berada. Bersama dengan saya Herlina Dwi Kurnia dan saya Akbar Ramadan. Sungguh rindang si pohon enau, indah dihiasi sinar rembulan. Selamat mengikuti SMK N2 Batam Talkshow, Sekolah Vokasi SMK Pusat Keunggulan. Gagah tersemat Garuda di dada, menyulut berani, menguatkan percaya. Skandarism dimanapun kalian berada, tonton talkshow ini sampai selesai ya. Skandarism bisa hebat. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber yang hebat, yaitu Ibu Kepala SMK Negeri 2 Batam, Ibu Nur Syabani MPD dan Ibu Ami Triwahyuni, Ketua Program Studi Perhotelan. Mari kita sambut bersama. Silakan Ibu, selamat datang Ibu, silakan Bu. Iya. Selamat datang Ibu, silakan. Selamat datang Ibu, silakan. Iya. Ya, Skandarism bisa hebat dimanapun berada. Kita sudah hadir di sini, di tengah-tengah kita ada Ibu Kepala SMK Negeri 2 Batam, Ibu Nur Syabani MPD dan Ibu Ami Triwahyuni SPD selaku Ketua Program Studi Perhotelan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mungkin sapa dulu ya narasumber kita ya Pak Akbar. Iya, untuk Ibu kelihatan cerah sekali pagi ini Bu. Ya, dan Bu Ami juga terima kasih sudah hadir di talkshow kita. Nah, untuk Ibu Bu, biasanya di hari Jumat, ini kan hari Jumat ya Bu, di SMK Negeri 2 Batam kegiatannya apa saja di pagi hari Ibu? Di pagi hari Jumat ini Iya. anak-anak memperingati Budi Pekerti lah, melaksanakan Budi Pekerti ya bersama siswa dan guru. Ya, itu setiap Jumat ya Bu ya? Ya, bagus sekali ya Pak Akbar. Iya benar Bu Deka. Oh, oke, baik. Setiap paginya Ibu ada rutinitas sarapan pagi? Ada nasi goreng, Wih, Nasi dengan goreng. minumannya Apa itu Bu minumannya Bu? teh tarik. Masya Allah, khas sekali dari Kepulauan Riau dan Melayu tentunya ya. Iya, kalau Bu Ami gimana Bu Ami? Kalau saya biasa Bu, orang Jawa ini gado-gado. Gado-gado. Iya. Minumnya apa tuh Bu? Teh anget. Teh anget. Tawar Iya. manis Bu? Tawar aja Pak. Tawar aja Bu, Iya. ya, sudah manis ya Bu? Iya. Bukan. So, Skandarism, Ibu Kevsek dan Ibu Ketua Jurusannya juga sarapan nih setiap pagi buat kalian. Pastikan kalian sarapan pagi ya, biar punya energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Iya. Oke Bu Deka? Iya Pak Akbar. Pak Akbar tahu nggak kalau di SMK Negeri 2 Batam itu punya bidang keahliannya itu adalah pariwisata, seni, dan ekonomi kreatif. Pariwisata, seni, dan ekonomi kreatif. Nah itu mungkin kita perlu tanyakan juga dengan Ibu Kepala Sekolah. Iya, benar banget. Untuk pariwisata sendiri kan ada beberapa jurusan ya Bu ya. Nah itu apa saja ya Bu? Ya untuk bidang pariwisata di Iya. SMK Negeri 2 Batam jurusannya ada 4. Mm-mm. Ya, ada 4. Yang pertama perhotelan, kemudian usaha layanan wisata, Ya, kemudian kulineri, kulineri, kemudian kecantikan. kecantikan, Masya Allah. Jadi memang dominan sekali sepertinya peminat-peminatnya di bidang pariwisata ini perempuan atau siswi gitu ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi Pak Akbar? Dan kalau untuk pariwisata ini sendiri nantinya siswa-siswi yang bersekolah di SMK Negeri 2 Batam ini prospek kerjanya seperti apa ya Bu? Ya, Ketika sudah lulus nantinya. Oke, ya Pak Akbar, terima kasih. Iya Bu. Kalau di Batam ini kan kita tahu adalah kalau dulu kan industri ya, pusat industri. Kalau sekarang digalakkan untuk pariwisatanya. Jadi cocoklah untuk di SMK Negeri 2 Batamnya sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah kita. Jadi untuk prospek depannya itu adalah untuk bekerja di hotel-hotel. Hotel. Kemudian juga travel. Travel. Ya, itu sebagai pemandu wisata dan lain-lain. Nah, Skandarism udah tahu kan kalau di SMK Negeri 2 Batam itu menjadi salah satu pencetak generasi pariwisata yang unggul nih di Kota Batam. Iya. Dan saya melihat ada sesuatu yang di depan ini, Bu. Biasanya saya melihatnya ukurannya kecil. Dan ini ukurannya besar. Mungkin kalau ditaruh di sini mungkin ada makna ini, Bu ya. Apa maknanya ini, Bu? Dan apa ini? Gitu. Boleh dipegang ya, Bu ya? Iya. Silakan. Ini apa ini Bu? Boleh Ibu jelaskan dan apa hubungannya dengan sekolah kita ini Bu? Ya. Iya.
Kalau ini, Mm-mm. kalau biasanya kan dikenal gonggong ya, Iya. seperti misalnya batik gonggong. Di mana-mana mungkin orang pernah makan gonggong. Mhm. Ya, mungkin yang ini pasti mungkin banyak yang belum kenal nih, belum tahu. Iya. Ini adalah batik rangahnya. Jadi Iya. untuk di SMK Negeri 2 Batamnya karena ada kita angkat ya motifnya itu motif rangah. Motif rangah untuk mungkin yang berkaitan dengan seni dan ekonomi kreatif ya Bu ya. Berarti untuk seni dan ekonomi kreatif sendiri ada jurusannya apa ini Bu? Tata busana. Tata busana, berarti yang memproses ini untuk mencetak apa ini namanya ya, batik rangah dengan motif yang seperti ini itu adanya di jurusan Busana. tata busana. Masya Allah. Ini bisa dimakan ya Bu? Bisa. Iya. Bisa. Jadi Aslinya dagingnya bukan ini ya, bukan Oke. cangkangnya. Cangkangnya ngeras. Iya, Dagingnya di oke. dalamnya. Iya. Oke, mungkin tadi ya, mungkin lanjut ke kita coba tanya Bu Ami juga. Tadi kan Pak Akbar bilang sekolah kita, sekolah SMK Negeri 2 Batam adalah sekolah yang unggul. Dan seperti yang kita ketahui, kita akan bertanya lagi dengan Bu Ami ini setelah sesi setelah ini ya, setelah iklan ya. Oke, baik. Skandarism bisa hebat. Kita akan kembali selepas yang satu ini. Skandarism bisa hebat. Kembali lagi di SMK N2 Batam Talk Show. Dan kali ini kita akan lanjutkan pertanyaan dan kita mungkin beralih ke Ibu Ami ya, Pak Akbar. Baik Bu. Well, Skandarism semuanya, sebelum kita lanjutkan talk show ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ya. So, kita lanjut lagi untuk pertanyaan ke narasumber kita nih, Ibu Ami. Dari akomodasi perhotelan ini Bu, apa saja konsentrasi keahlian yang ada nih? Kan tadi kita sempat sebutkan di awal bahwasannya SMK 2 ini menjadi salah satu sekolah yang mencetak bibit unggul nih Bu di bidang pariwisata. Kebetulan di sekolah kita ini ada konsentrasi keahlian perhotelan. Bisa dijelaskan sedikit Ibu? Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi untuk perhotelan kita ada 3 konsentrasi. 3 konsentrasi. Iya, ada front office, ada housekeeping laundry, dan satunya lagi adalah F&B, food and beverage. Food and beverage. Iya, iya. Kemudian kalau perkembangan kelas perhotelan baik reguler maupun industrinya ini seperti apa ya Bu? Sampai sejauh ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, apalagi sejak adanya program sekolah PK. Sekolah PK. Jadi di sini kita mendapatkan bantuan berbagai macam sarana secara fisik juga peralatan. Secara tidak langsung itu akan menambah kompetensi siswanya. Di dalam sekolah PK itu juga di situ diharapkan untuk sekolah itu kerjasama dengan industri, menjalin kemitraan dengan industri. Nah, itu akan menambah kompetensi siswa untuk terjun langsung ke hotelnya, ke industrinya. Industri, Iya. Nah, buat kalian nih yang belum tahu SMKPK itu apa? SMKPK adalah sekolah pusat keunggulan, di mana nantinya sekolah-sekolah pusat keunggulan ini akan menjadi contoh ya Ibu bagi Iya. sekolah-sekolah lainnya. Baik, iya. Benar Bu Deka ya? Betul. Dan perlu kita tanya juga dengan Ibu Kepala Sekolah. Bener banget. Bu, gimana nih SMK Negeri 2 Batam sampai bisa mendapatkan program sekolah atau SMK Pusat Keunggulan. keunggulan. Itu gimana, Perjalanannya Bu? gimana nih Bu? Iya, kok bisa gitu ya? Ya, baik Bu Ina. Jadi prosesnya itu cukup panjang. Ya, jadi pakai seleksi kita persiapkan dari awal, baik di sarananya, gurunya juga. Jadi semua dilatih. Jadi bisa kita sampaikan waktu perseleksian. Ada tes wawancaranya, selain berkas ya, administrasi, kemudian wawancara. Ya. Kemudian dari ribuan SMK se-Indonesia, alhamdulillah dari terpilihlah 700, kemudian turun lagi, luar biasa ya Lagi Skandarism. menjadi berapa Iya. Bu? 100-an lebih. Masya Allah, dari ribuan SMK di Indonesia. Di Indonesia Bu Deka. Kita di Kepulauan Riau merupakan salah satu Luar yang biasa ya Skandarism. mempunyai prestasi, berarti Bener kan banget. untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan. Luar biasa sekali ya Bu ya. Dan ini menjadi prestasi Ibu dan prestasi sekolah ya. Guru-gurunya juga. Dan Prestasi guru-gurunya. kita semua. Kita Siswa semuanya. Oke, betul. Mungkin Ibu sudah lama di SMK Negeri 2 Batam bergabungnya Bu? Sudah lama sebetulnya. Sudah lama ya? Iya, Ha-ha. dari tahun 2006 sekolah ini berdiri. Saya waktu itu masih menjadi guru. Ya. Ya. Kemudian di tahun 2012 saya menjadi PLT di sekolah ini selama beberapa bulan. Kemudian keluar
jadi kepala sekolah di sekolah lain. Kemudian kembali lagi di sekolah ini di tahun 2016. 2016. Sampai sekarang, dan mungkin terlihat ya Bu perbedaan dari zaman 2006 sampai 2022 itu yang bisa diinformasikan tuh perbedaannya gimana itu? Sangat luar biasa Iya. bedanya ya. Dari dulu tuh awal-awalnya hanya 3 kelas, Ya. kemudian jalannya becek. Mungkin orang belum berminat di sekolah ini, hanya siswanya aja hanya 94 seperti itu. 94 siswa. Sampai sekarang berapa siswa, Bu? Sekarang 1.300-an. 1.300-an, luar biasa ya Skadarism. Iya, dan kemarin mungkin nggak ada kolam di belakang kita. Sekarang Oh gitu udah ya Bu ada ya. kolam yang Jadi bagus. menambah suasana surgawi gitu ya Bu ya, pepohonan ya. Sesekali Valentino Rossi lewat Bu, suara motor ya. Oke. Kalau Bu Ami sendiri gimana Bu? Kapan bergabung dengan SMK 2 Bu? Menjadi bagian dari keluarga besar SMK 2? Baik, terima kasih. Saya bergabung di sini tahun 2019, Pak. 2019. Ya, 2019. Kebetulan begitu masuk terus ada panggilan PPG 3 bulan ke Jakarta. Jadi awal Januari baru mulai sudah terkena corona. Pandemi, Iya, Bu, ya. pandemi. Iya. Itu, Pak. Iya. Baik, sepertinya makin ada lagi dan seru lagi pembahasan kita Oh, hari pasti ini banget, ya Bu Pak Dika. Akbar ya. Bener Mungkin banget. Skadarism dimanapun berada pasti akan bertanya-tanya lagi apa lagi sih yang ada di SMK Negeri Pasti 2 kepo, kan? Batam. Iya, kita akan lanjutin lagi ya setelah ini. Baik, Skadarism dimanapun berada, Skadarism bisa hebat. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Hai, Skadarism bisa hebat. Dimanapun berada, kita lanjutin lagi ya talkshow kita pada kesempatan hari ini. Pak Akbar mungkin mau nanya lagi ya mengenai, tadi kita kayaknya masih perlu gali lagi nih, PK. Nah, seperti apa sih PK yang di bidang perhotelan ini? Ya, jadi untuk Bu Ami nih Bu, Iya, Bu, Pak. kira-kira yang terlibat di dalam program perhotelan ini di sekolah di SMK Negeri 2 Batam ini siapa saja ya Bu ya? Selain tentunya guru-guru dan seluruh staf yang ada di SMK 2. Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi mengenai sekolah PK ini, siapa yang terlibat untuk mengajarnya? Jadi di sini karena memang sekolah PK ini pada intinya program dari pusat itu adalah bagaimana sekolah itu jurusan itu bekerja sama dengan industri. Jadi pengajarnya pun kita dari industri juga, Pak. Pengajarnya langsung dari industri Iya, ya, Bu, jadi ya? iya Bu, jadi siswanya pun juga langsung belajar ke industrinya. Insya Allah. Jadi tidak hanya belajar di lingkungan sekolah dengan fasilitas yang ada di sekolah, tapi juga keluar langsung belajar di industri. Jadi langsung penerapan gitu Bu. Jadi biar anak lebih tahu kalau di industri seperti apa. Walaupun secara sarana prasarana kita dari program PK ini kita mendapatkan sarana yang prasarana cukup bagus. Iya. Nah, tapi anak juga perlu juga keluar biar tahu kalau di realnya seperti apa. Iya, baik. Itu Bu. Dan fasilitas yang paling bisa dijelaskan ini Bu dari jurusan perhotelan Fasilitas sendiri untuk utamanya PK-nya nih, Bu. seperti apa? Baik, kalau dari PK itu sendiri kemarin itu fasilitas sebenarnya kita dapat banyak ya Pak. Jadi kalau untuk housekeeping kita kebetulan ada 9 kamar, 6 kamar untuk standar, 2 kamar deluxe, 1 kamar suite. Jadi anak di situ bisa belajar bagaimana mereka PA, bagaimana mereka menangani room. Ini kamar-kamar ini berarti ada hotelnya Di hotel gitu dong, Bu Bu, atau ya? mini Iya, hotel iya atau Bu, bagaimana? kebetulan kita ada edotel Bu, namanya Ada Bertuah Edotel. Bertuah Edotel. Iya. Siapa yang kasih nama ini Bu? Bertuah. Kok namanya Bertuah itu? Ibu kepala Ibu sekolah kepala kita. sekolah. Iya. Iya, ini Iya. Bertuah itu kan kayak Melayu-Melayu gitu kan, bahasa Benar, Melayu benar, gitu. benar Nah banget. Bu, boleh jelasin sedikit nggak Bu apa itu Bertuah? Dan tadi ada Edotelnya gitu Iya. ya? Apa ya Bu? Ya, terima kasih Bu Lina. Bertuah itu beruntung. Bertuah Beruntung ya, Skadarism. Dalam kata bahasa Melayu ya, bertuah kata orang. Ya. Bertuah betul budak nih ya, gitu ya. Macam gitu mungkin ya. banget. Ya, jadi Bu Iya, itu maksudnya SMK Negeri 2 Batam itu Iya. ke depannya baik siswanya diterima misalnya di industri ya, cuma bekerja atau pokoknya yang bagus-bagus lah untuk anak-anak kita, untuk sekolahnya juga dulunya juga. Jadi kita harapkan semua yang ada di sekolah ini
Bertua. Mudah-mudahan kita juga bertua ya, Pak Akbar. Amin. Semuanya ya, Skadarism juga menjadi orang yang bertuah nih. Karena did you know kalau orang yang beruntung itu lebih unggul nih dibanding orang yang pintar, orang yang banyak Iya, banget betul. pengetahuannya ya. Iya. Tetap kalah nih sama orang yang beruntung. Iya, kalau Pak Akbar sendiri mau jadi orang yang bertua atau Kayaknya orang yang yang beruntung deh bertuah ya, Bu. Iya, beruntung atau orang yang apa ya, berhasil? Yang mana? Orang yang beruntung dalam keberhasilannya. Masya Allah. Jadi langsung diborong ya? Iya, langsung diborong. Langsung diborong. Oke, baik, kita lanjutin lagi ya pertanyaannya. Ibu, untuk Ibu Kepala Sekolah nih, rencana ke depan itu program yang akan dilakukan seperti apa, Bu? Program-program Untuk SMK Negeri 2 Batam. ya, banyak sekali program SMK Negeri Batam. Salah satu contohnya adalah kerjasama ya, dengan industri. Kerjasama dengan industri. Kemudian melibatkan siswa guru ya, untuk bisa link and match ya dengan industri. Kemudian penyerapan kurikulumnya juga. Ya, jadi apa yang dibutuhkan industri sudah ada di kita. Jadi anak-anak kita dalam hal pembelajaran juga seperti itu. Kalau program yang sudah dilakukan selama ini, Bu, yang mungkin bisa dilihat oleh masyarakat, itu seperti apa, Bu? Yang mungkin yang Ibu bilang ini berhasil programnya. Program berhasil adalah itu anak-anak kita alumninya atau lulusannya diterima bekerja. Iya. Diterima bekerja. Itu suatu kebanggaan ya, Bu, ya, bagi sekolah khususnya dan bagi guru-guru pasti merasakan banget, Bu Deka. rasa bangga gitu ya kalau misalkan melihat para lulusannya sudah bekerja. Ada Iya. juga satu anak-anak kita bukan satu banyak Ya. sebetulnya Iya, anak-anak Bu. kita yang berwirausaha. Berwirausaha. Usaha seperti itu. Nah, jadi lulusan SMK itu adalah dengan tujuannya bekerja, melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, tapi yang diharapkan sekali adalah bisa mandiri berwirausaha. Baik, Skadarism, bisa hebat dimanapun berada. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Hai Skadarism semuanya, kembali lagi bersama kami di SMK Negeri 2 Batam Talk Show. Masih ingat kan emailnya? Skadarism bisa hebat. So, Bu Deka gimana nih? Kita kayaknya masih punya banyak pertanyaan nih, Bu, ke narasumber kita. Gimana kalau saya kepoin lebih lanjut nih untuk Bu Ami ya? Boleh, silahkan Oke, Pak Bu Ami. Akbar. Tadi Bu Ami bilang nih ke kita semuanya bahwasannya program perhotelan ini menjadi salah satu program unggulan nih di SMK Negeri 2 Batam. Kira-kira boleh tahu nggak nih, Bu, kan program unggulan berarti kan mencetak bibit-bibit unggul nih, Bu. Sampai saat ini prestasi apa nih, Bu, yang sudah diraih oleh siswa-siswi perhotelan? Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi untuk perhotelan, alhamdulillah kemarin dengan program pusat keunggulan ini kita ada salah satu siswa kita, Norin, menang untuk LKS tingkat Hai, Norin nonton nggak nih? LKS untuk bidang receptionist itu tingkat nasional Tingkat juara nasional. 1. Artinya se-Indonesia ya, Bu ya? Iya. Juara 1 se-Indonesia loh Skadarism. Iya. Medali emas Iya, nih, iya medali Bu. emas, bener Iya. banget. Selain itu ada lagi mungkin, Bu? Untuk yang sudah lulus pun sudah banyak sudah lulus juga sudah iya, banyak, Ibu, ya. jadi ada yang kebetulan melanjutkan kemarin ada program untuk ke Amerika. Program Kak Marika. Ya, yang kebetulan mereka habis dari sini terus ke BTP, ambil di bagian hotel, terus bisa ke Amerika. Ada yang sudah juga ke India. Ya, Artinya lomba tersebut diadakan rutin ya, Bu, setiap tahunnya ya? ya tahun memang itu. Berarti di tahun ini dan tahun berikutnya ada terus Iya, ya, Bu, ya? ini dalam proses kemarin sudah ada petunjuk dari Ibu Kepsek untuk segera untuk persiapan untuk LKS. Gimana nih, Bu? Kira-kira siap nggak mempertahankan medali emasnya nih? Insya Allah, Insya Allah. ya, Ya, kita doakan ya, berusaha. Skadarism, Iya. Semoga SMK 2 Batam bisa nih mempertahankan prestasi yang sudah diraih. Karena Amin. lebih sulit mempertahankan ya, Bu, Betul, daripada mendapatkan yang betul baru. Pak Akbar. Iya, LKS tadi ngomong-ngomong adalah lomba kompetensi siswa. Ini khusus untuk di tingkat SMK ya. Jadi hanya SMK yang punya LKS. Jadi luar biasa dan cukup bangga kita menjadi anak SMK ya. Nah Bu, kita ke Ibu Kepala Sekolah. Ini kan tahun ajaran baru ya Bu, tahun ajaran 2022-2023. Nah di awal tahun ini kegiatan apa saja yang dilakukan di SMK Negeri 2 Batam? Iya. Awalnya PPDB. Ada PPDB, iya, Setelah didik iya, baru, setelah kita lalui hampir
2 minggu lalu ya. Ya, ya, Bu. Kemudian jumlah siswa yang mendaftar di sekolah kita ini ada 408. 408 siswa untuk berapa kompetensi, 5 kompetensi keahlian yang tadi itu ya, Skandarism di SMK Negeri 2 Batam ada 5 kompetensi keahlian. Ya, nah Ibu. Kalau boleh tahu peminat terbesarnya di kompetensi keahlian apa ya Bu ya? Ya, untuk saat ini kuliner. 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 Ya. Siap-siap ya, bakal banyak wirausaha bidang kuliner nih 3 tahun mendatang nih. Iya, dan kita dengar juga nih yang kita dengar untuk alumni dari bidang kuliner ini juga sudah banyak yang keluar negeri. Luar negeri. Iya, salah satunya ke Jepang. Ke Jepang. Nah, baik Ibu. Dan di SMK pasti berbeda dengan SMA ya Bu ya. Kalau namanya SMK kan harus ada PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, itu kapan dilakukan Ibu? Untuk ini ya, kita ini Ya. anak-anak untuk PKL ini Ya. semester 5. Semester 5 berarti sekarang ya Bu ya? Mereka sudah turun PKL ya? Oke. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Iya. Itu kalau boleh tahu PKL-nya di mana ya Bu ya? Artinya di perusahaan yang seperti apa? Jadi sesuai dengan jurusan, masing-masing jurusan ada 5 jurusan. Jadi Ya. anak-anak ini PKL-nya ada di hotel, ya, kemudian ada juga di salon-salon, ada butik dan sebagainya. Oke. Artinya memang seluruh siswa-siswi SMK Negeri 2 Batam ini ditempatkan di perusahaan sesuai dengan kompetensinya ya Bu ya? Iya. Pastinya kalau sudah belajar teori di sekolah, praktiknya ini sangat perlu nih Pak Akbar. Karena untuk bekal. Jadi nanti setelah mereka tamat dari SMK, bekalnya tadi, bekal sudah belajar bekerjanya berarti di PKL ini, begitu ya. Dan mereka pastinya nanti bisa lebih menyesuaikan diri lagi nanti di tempat kerja masing-masing. So, Skandarism nggak heran kan kalau alumni SMK Negeri 2 Batam menjadi orang-orang yang sudah siap bekerja nih, banyak yang berwirausaha. Karena di sekolah selain diajarin teori, juga ada masa PKL di mana mereka akan langsung belajar di industri ya Bu ya? Iya. Kaget lagi nih masuk ke perusahaan. Iya, sepertinya kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Oke, Skandarism bisa, hebat, dimanapun berada, kita kembali setelah yang satu ini. Hai, Skandarism, dimanapun berada, kita kembali lagi di SMKN 2 Batam Talkshow. SMK Negeri 2 Batam bisa hebat, Skandarism juga bisa hebat. Baik Pak Akbar, ada Ibu Kepala Sekolah dan masih ada Ibu Ami di sini. Kita lanjutkan tadi, kan kita bicara tentang lulusan nih. Lulusan kita sudah bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah Bu, untuk menjamin apa ya istilahnya kompetensi lulusan kita ini di SMK Negeri 2 Batam ini punya apa Bu? Punya apa? Iya, punya apa? Iya. Kemampuan dan Iya. Jadi ada lisensinya. Ada lisensinya. Yaitu sertifikat dari sertifikat kompetensi Iya. ya, dari BNSP yang dikeluarkan dari LSP SMK Negeri 2 Batam. Berarti SMK Negeri 2 Batam punya LSP ya Skandarism? Iya, LSP itu apa ya? Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi lulusan-lulusan dari SMK Negeri 2 Batam ini kalau sudah punya sertifikat yang tadi Ibu sebutkan, berarti dia insya Allah ini sudah dijamin punya kompetensi atau skillnya ya berarti ya. Berarti yang kalau tidak punya berarti belum bisa ya Bu ya? Ada juga nggak yang belum bisa nih? Rata-rata anak kita semua sudah. Rata-rata Jadi, sudah semuanya. bisa. Karena yang dikeluarkan dari LSP itu ya, adalah sertifikat kompetensi. Jadi anak-anak kita sudah lulus semua. Baik. Mendapatkan sertifikat tadi. Iya, berarti luar biasa Pak Akbar di SMK Negeri 2 Batam. Jadi memang siswa-siswi lulusan SMK Negeri 2 Batam ini memiliki skill, ability, dan knowledge yang sudah dibuktikan melalui adanya proses asesmen. Kemudian dikeluarkanlah dokumen yang bernama sertifikat profesi tadi ya Bu ya, melalui lembaga LSP di SMK Yang Negeri 2 ada Batam. logo Garudanya. Benar Garuda banget. emas ini. Yang dikeluarkan Garuda dari ya, BNSP. Skandarism bukan badak ya Bu ya? Bukan. Kalau itu yang Bukan asli ya Bu ya? kerbau api. Oh, bukan kerbau api. Iya. Itu sio saya Ibu. Sionya ya, sio Pak Akbar kerbau api. Baik, selanjutnya ini untuk tadi ya, berarti lulusan-lulusan ya Bu ya, sudah punya sertifikat, kemudian mereka bekerja. Ada nggak wadah di SMK Negeri 2 Batam ini yang
mungkin sedikitnya memberikan informasi mengenai dunia kerja atau lowongan-lowongan pekerjaan gitu Bu? Ya, ada. Ada. Namanya BKK. BKK itu apa ya Bu? Bursa Bursa Kerja Khusus. Khusus. Iya, berarti BKK ini bursa kerja khusus ya Bu ya. Bursa kerja khusus ini menyalurkan atau memberikan informasi mengenai lowongan berarti ya Bu ya. Lowongan pekerjaan. Baik, berarti alumni-alumni sendiri bisa memberikan mungkin ya, memberikan informasi-informasi kepada SMK Negeri 2 Batam, khususnya alumni-alumni yang belum mendapatkan pekerjaan. So, Skadarism, kalian kalau sekolah di SMK Negeri 2 Batam, sudah lulus dari SMK Negeri 2 Batam, jangan takut nih nggak dapet lowongan kerja ya Bu ya, karena kita punya tadi BKK Bursa Kerja Khusus yang akan selalu share ke kamu lowongan-lowongan yang ada di industri di Kota Batam. Iya, pastikan berarti Skadarism yang sudah lulus sudah tergabung juga di Tergabung dalam juga BKK nih ini. dalam BKK, bener banget. Iya, biar nanti informasi-informasinya tersampaikan dan Skadarism punya informasi gitu ya. Bener banget. Baik. Ada lagi nggak ya kira-kira Pak Akbar? Ke Bu Ami nih, dari tadi Bu Ami Iya nih, menunggu ke Bu Ami pertanyaan dulu nih. Kalau Iya, Pak. ke Bu Ami nih Bu, Iya. untuk lulusan perhotelan sendiri sampai saat ini terbanyak masih di Batam ya Bu ya bekerjanya ya? Iya, iya. Kalau untuk lulusan perhotelan banyak yang diterima di hotel-hotel di Batam. Kadang yang sudah terjadi pun belum lulus pun Pak sudah banyak yang meminta. Sudah banyak yang minta Iya, ya Bu? Sudah direkrut ya Bu iya ya? sudah ada direkrut. Jadi sudah ada di Hotel Marriott ada, di Aston ada. Jadi yang kemarin baru lulus itu pendataan kami sudah di situ, sudah di Marriott ada, di Aston ada. Mungkin kalau kita jelajahi hotel-hotel yang ada di Kota Batam ini, Menyebar ya Bu ya alumni-alumni kita ya? Iya, jadi iya mereka Pak. semuanya ada di Alumni sana. kita Iya. ya? Alumni kita, Iya. gitu ya, dari segala macam jabatan lah mungkin ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau untuk siswa hotel tadi Bu, selain kan orientasinya adalah bekerja di hotel, kira-kira mereka ini bisa bekerja di industri apa lagi ya Bu ya, selain hanya di hotel seperti itu? Bisa di mereka di bagian apa tuh Pak, kayak seumpama saja di jasa agen perjalanan bisa bisa di yang berhubungan juga dengan laundry bisa, iya. Jadi bagian apa ya berhubungan dengan telepon juga bisa. Jadi karena kebetulan mereka pun kompetensinya belajar mengenai itu juga. Jadi mereka bisa tersalurkan ke beberapa industri. Benar banget. Artinya ketika sudah menjadi bagian dari perhotelan, kemudian Iya. diajarkan hospitality ya Bu. Iya. Dan tentunya ketika kamu sudah menguasai hospitality dengan baik, Skadarism, kamu bisa kerja di mana aja nih yang berhubungan dengan customer service, benar ya Bu ya? Iya, Bisa betul, kerja betul. di bank, bisa kerja di perkantoran dan lain Iya. sebagainya. Iya, betul. Iya, Oke. Skadarism Iya. dimanapun berada, Skadarism bisa hebat. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Skadarism dimanapun berada, hari sudah mulai panas dan matahari sudah mulai terik. Skadarism bisa hebat. Nah, untuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, di SMK Negeri 2 Batam memiliki kelas industri. Boleh nggak Bu sedikit bocoran kelas industri ini bekerja sama dengan industri pastinya ya Bu ya? Nah, silakan Ibu. Ya, untuk di SMK Negeri 2 Batam kita ada ketiga kelas industri, Ya. 3 jurusan lah maksudnya, 3 jurusan bekerja sama dengan untuk jurusan busana atau boga, kuliner itu adalah Aston. Aston. Aston ya. Ya. Kemudian untuk yang hotel kita Ya. bekerja sama dengan Nagoya Hill dan WLP. Baik. Kemudian untuk WLP Ya. kita bekerja sama dengan ASKI. Baik, jadi 3 jurusan yang sudah ada kelas industrinya di SMK Negeri 2 Batam. Tadi juga Ibu Kepala Sekolah menjelaskan di SMK Negeri 2 Batam lulusannya tidak hanya bekerja melanjutkan kuliah tetapi juga ada berwirausaha. Nah, ini kita mungkin perlu penjelasan dari Ibu atau dari Bu Ami boleh ya mengenai kewirausahaan yang disiapkan untuk calon-calon lulusan ini seperti apa? Baik, terima kasih Bu Deka. Jadi saya jelaskan sedikit saja mengenai wirausaha. Jadi selama ini yang sudah mulai berjalan, jadi anak-anak diajari PKK itu bagaimana mereka membuat suatu produk. Membuat suatu produk di mana produk itu nanti yang bisa mereka untuk pasarkan.
secara tidak langsung sewaktu membuat produk itu mereka juga memproses bagaimana pembuatannya, bagaimana mereka membuat ibaratnya kira-kira anggarannya mau berapa. Nah, jadi dari yang dibuat tadi menghasilkan suatu produk, nanti untuk menjualnya pun juga ada perhitungannya. Jadi anak diajari seperti itu biar dia tahu nanti suatu ketika, karena memang SMK itu tidak saja hanya melanjutkan, tidak hanya saja bekerja, tapi juga berwirausaha. Jadi kebetulan kita di sini ada Teva. Jadi itu Teva itulah yang ibaratnya mereka ajang untuk mereka praktek. Bagaimana seperti apa mereka melakukan wirausaha itu. Teva itu apa ya Bu ya? Teva itu sebenarnya teaching factory. Teaching factory. Iya. Pembelajaran. Itu Jadi kalau boleh tahu produk apa tuh Bu yang dibuat, dirancang kemudian sampai dijual, itu produk apa ya Bu ya? Kalau kebetulan kalau untuk perhotelan ini sebenarnya kami ada di sini Tevanya membuat semacam, kalau yang berhubungan dengan jurusan kita ada laundry. Laundry. Ya, pembelajaran laundry. Jadi kerjasama dengan salah satu laundry yang ada di Batam. Jadi dengan laundry itu mereka memberikan semacam baju atau mungkin pakaian yang mereka mau laundrykan, itu kerjasama dengan jurusan kita. Nah, dari situ ada mereka ada semacam kerjasama. Jadi seperti itu kalau untuk di perhotelan. Oke, jadi laundry atau pakaian yang harusnya di tempat yang tadi, di industri yang tadi, kerjasama dengan laundry yang ada di SMK Negeri 2 Batam, Tevanya, kemudian dikerjakan oleh siswa dalam pembelajaran, kemudian nanti dikembalikan lagi ke laundry tersebut. Artinya benar-benar proyek yang nyata ya Bu ya? Iya, betul. Proyek nyata dari industri ya Pak Akbar. Itu sesuai dengan salah satu ruang lingkup kerjasama di SMK dengan industri. Baik. Kemudian Ibu, untuk di sekolah itu kita punya kantin ya Bu ya? Ya, kantin ini sendiri bagaimana Bu pengelolaannya? Untuk kantin itu memang yang sudah berjalan itu diserahkan untuk ke masing-masing guru PKK. Jadi guru PKK tersebutlah yang mengatur, memanage kira-kira mau seperti apa. Kebetulan kalau untuk perhotelan kita ada penjualan makanan. Untuk yang jurusan lain juga seperti itu. Jadi untuk Tevanya berhubungan dengan itu dengan di kantin. Oh, berarti kantin sekolah dikelola oleh sekolah melalui program pembelajaran PKK tadi. PKK tadi itu kepanjangan dari apa itu? Kesingkatan dari apa PKK? Pelajaran kewirausahaan, Bu. Oke, pelajaran dari kewirausahaan ini berarti produk kreatif dan kewirausahaan ya Bu ya. Berarti di sini membuat produk, memproduksi, kemudian menjual atau memasarkan, kemudian nanti mereka mungkin semacam membuat pembukuan sekalian nggak Bu? Ya, mereka diajarkan dari awal bagaimana seumpama saja membuat suatu produk kue. Itu apa yang dibeli, mereka harus tahu ada persiapannya, terus penjualannya berapa, sampai nanti keuntungannya berapa. Sejauh ini untung atau rugi Bu? Alhamdulillah untung Bu. Iya. Ya, Jadi membuat siswa itu pengen berusaha untuk, wah ini menarik sekali gitu. Berarti bagus sekali ya programnya ya Pak Akbar. Bagus banget nih Bu Deka, tapi sepertinya nih cahaya-cahaya perduniaannya sudah mulai menerangi saya ya, Skadarism. Ini di episode berikutnya nih saya udah mulai lebih coklat Ibu ya. Jadi biar kita istirahat dulu juga, Skadarism juga kembali fokusnya. Kita kembali yang setelah ini. Skadarism bisa hebat. Skadarism dimanapun berada, Skadarism bisa hebat. Kita kembali lagi ya. Baik, untuk tadi Pak Akbar sebenarnya masih banyak loh pertanyaan kita. Tapi sesi kita ini sepertinya akan berakhir sebentar lagi dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya dengan Ibu Ami, Ibu Kepala Sekolah di sesi-sesi berikutnya. Karena banyak sekali yang harus kita tanyakan nih tentang SMK Negeri 2 Batam. Iya, untuk ini Bu, kerjasama antara SMK Negeri 2 Batam dengan industri. Nah ini kalau boleh tahu Bu, bagaimana nih MOU-nya? Ya,
Kalau SMK Negeri 2 Batam ini seperti anjuran pemerintah kita harus ada link and match ya. Link and Antara match. sekolah dengan industri. Betul, betul. Untuk sampai saat ini kita bekerja sama dengan industri, hampir 200 industri. Wah, Masya Allah. Benar, Iya. ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam dan Alhamdulillah. Jadi di luar negeri contohnya misalnya ada di Singapura, Malaysia, semua ya. Malaysia. Seperti itu. Iya, saya dengar kemarin juga ada benchmarking ya Bu ya? Ya, ya. Ya, benchmarking yang sudah dilakukan kemana ini Bu? Ke Stapa ya. Ke Stapa, kemudian seperti SMK Vokasi. iya, kalau tidak salah kemarin ada yang kata-kata ada Taiwan atau apa bagaimana? Benar ya Bu ya? Ada Sempat ke Thailand, Thailand. Ya. Oke, baik. Itu bentuk kerjasamanya seperti apa ya Bu? Dengan lebih dari 200 industri yang ada di seluruh Indonesia ataupun luar negeri. Ada di bidang saya untuk tamatan ya, lulusan. Penyerapan lulusan. Kemudian magang atau magang siswa atau magang guru. Berarti gurunya juga magang Pak Akbar. Gak hanya siswanya yang magang, tetapi juga gurunya. Karena gurunya di sini pembelajar sepanjang hayat, betul ya? Jadi Skadarism Cukup semangat bukan sekali. cuma siswa-siswinya ya Bu ya yang dididik untuk menjadi seorang yang profesional, tapi kompetensi dari guru-guru yang mengajar di SMK 2 juga terus ditingkatkan melalui program yang namanya magang guru tadi Bu Deka. Luar biasa ya Pak Luar biasa banget ya. Iya, berarti guru SMK juga siap magang gitu di industri gitu ya. Bener banget. Ya, jadi untuk mengupdate ya. Untuk Update mengupdate, ilmu. memperbarui ilmu. Oh iya betul Pak Akbar. Jadi ngajar itu tidak hanya berdasarkan buku yang ada Bener saja, banget, Bu Deka. tapi Bener banget. perkembangan di luar sana di industri itu pasti kan setiap Bener banget. setiap tahun akan berkembang, bahkan Berkembang terus. setiap detik berkembang kan, Benar seperti sekali. itu. Jadi menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Baik, mungkin di akhir sesi kita perlu bertanya juga nih harapan-harapan ya Pak Akbar. Iya Kita nih, Bu. mulai dari siapa dulu Pak Akbar? Sepertinya dari Bu Ami dulu ya Bu ya. Ya boleh. Oleh. Kalau dari Bu Ami, kira-kira apa nih Bu harapannya secara umum untuk SMK 2 ke depannya? Mungkin boleh di-share ke kita Bu, ke Skadarism semuanya. Mungkin kalau saya mungkin ke perhotelan ya Pak ya. Perhotelan boleh. Ya, jadi harapannya dengan adanya sekolah PK ini yang sudah banyak memberikan bantuan peralatan maupun sarana. Jadi saya berharap siswa-siswa yang dihasilkan itu melahirkan siswa yang profesional Siswa yang profesional dan berkualitas. Yang bisa memenuhi keinginan dari industri. industri. Iya, Baik. itu saja. Bagus banget harapan dari Bu Ami, Bu Deka ya. Semoga si sekolah kita ini dapat mencetak lulusan-lulusan dengan kompetensi yang sesuai nih dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Iya, dan yang seperti yang Ibu ketahui juga ya Pak Akbar, Iya, Bu. di sini juga di SMK Negeri 2 Batam juga dibina untuk akhlaknya Pak Akbar. Jadi lulusan tadi pastinya dibekali dengan akhlak atau sikap atau attitude yang Iya, baik. benar banget, attitude yang baik. Iya, baik. Kalau dari Ibu Kepala Sekolah bagaimana Bu? Ya, Untuk terima harapan ke depan? Ya, terima kasih Bu Lina. Jadi harapan saya untuk sekolah ini SMK Negeri 2 Batam khususnya adalah untuk menjadi pusat ya, pusat pelatihan atau apa seperti mentor untuk sekolah-sekolah lain baik di bidang pariwisata ya. Mungkin juga jadi contoh untuk sekolah-sekolah lain baik di bidang misalnya sarananya seperti itu. Kemudian satu lagi tamatan kita itu, tamatan alumni siswa-siswa SMK Negeri 2 Batam ini terima direkrut ya bekerja di industri, kemudian juga bisa mengembangkan jiwa wirausaha seperti itu. Iya, baik. Bagus sekali ya tujuan apa harapan. Kita aminin ya, Bu, ya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Mudah-mudahan harapan dari Ibu Ami, harapan dari Ibu Kepala Sekolah semuanya tercapai dan Tercapai dan memang itu terwujud. adalah harapan-harapan mulia untuk masa depan bangsa dan negara Bangsa dan kita. negara ini, ya. Gitu, baik. Skadarism dimanapun berada, kita sepertinya sampai di penghujung sesi SMKN 2 Talkshow pada kesempatan kali ini. Tadi sudah diawali dengan pantun karena kita berada di bumi Melayu atau tanah Melayu, kita akan kita punya, mohon maaf ini sepertinya mohon Ini maaf ya. seperti di sirkuit Seperti- Mandalika ya Bu ya. Iya, betul. Nah, sirkuit Iya. di MotoGP pertama di Indonesia nih Bu. Nanti Iya. dibikin nih di depan SMK 2 ya. Nah, jadi kita di mana bumi dipijak di situ adalah Langit dijunjung. dijunjung. Iya bener banget. Nah, jadinya kita akhiri dengan pantun. Silakan Oh dari Pak saya dulu ya Ibu Akbar. ya. Ukir terpahat di kayu jati, kayu diberi kehandai taulan. Yang elok simpanlah dalam hati, yang tak elok mohon dimaafkan. Pergi ke pekan bertemu kawan lama, hendak membeli cincin suase. SMK Negeri 2 Batam selalu menjalin kerjasama.
semoga selalu menjadi yang terbaik sepanjang masa. Kita di sini juga mengucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita pada kesempatan kali ini, Ibu Kepala SMK Negeri 2 Batam, Ibu Nur Sabani MPD, dan Ibu Ami Triwahyuni, maksud saya, Ketua Program Studi Perhotelan. ya, Kadarizam Bisa hebat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.